Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisanihi yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, saya doakan semoga selalu sehat, sehat pikirannya, sehat badannya, sehat jiwa raganya. Semoga selalu dilimpahkan rezeki yang banyak, barokah. Kita selalu diberikan perlindungan, keberuntungan, dan tunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mari kita bersama-sama berdoa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-takwir. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-takwir. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni at-takwir. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita siapkan diri kita untuk kesuksesan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana indal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Hasbunallahu sayyidinallahu min fadlihi wa rasuluhu inna ilallahi raghibun. Alhamdulillah pada kesempatan pagi yang indah yang baik ini, izinkan saya ingin menyampaikan pesan dari Rasulullah agar kita untuk sesama muslim untuk saling cinta mencintai. Apa itu? Untuk saling sayang menyayangi. Kita diperintahkan untuk selalu memiliki hati yang sayang, hati yang rahman, hati yang menyayangi, hati yang rahman maupun rahim, atau kasih sayang kepada sesama, terutama sesama muslim. Kita diperintahkan untuk selalu menyayangi, ya, terutama kepada saudara muslim. Karena kenapa? Karena sesama muslim itu saudara. Lalu bagaimana bentuk menyayangnya? Maka sebagai seorang muslim, seorang mukmin harus mencintai saudaranya. Lalu bagaimana bentuk mencintai saudaranya tersebut? Salah satunya yaitu berupa dengan nasihat, menasihati dalam kebaikan. Itu bentuk dari mencintai, ya. Karena cinta seorang mukmin terhadap mukmin lainnya itu sangat penting dan sama dengan mencintai. Kita mencintai sesama muslim itu sama dengan mencintai diri sendiri. Karena kenapa? Karena saudara. Karena kita saudara. Ini ada salah satu hadis
riwayat dari Bukhari Muslim yang maknanya salah seorang di antara kalian tidaklah beriman secara sempurna ia sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Seseorang belum dikatakan beriman secara sempurna sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Itu pesan dari Rasulullah melalui hadis riwayat Bukhari Muslim. Ini teman-teman sekalian. Jadi maka kesempurnaan iman seseorang itu tergantung dari bagaimana kita mencintai saudara kita. Mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai saudaranya sendiri. Ini kita supaya apa? Kita mengharapkan karena dengan mencintai, dengan menasihati tadi, ya, dengan menasihati saudara tadi, yaitu karena apa? Karena atau mencintai tadi dengan maksud dan tujuan menginginkan darinya, menginginkan diri kita, menginginkan darinya untuk kebaikan. Kita mencintai, kita menasihati saudara kita itu karena apa? Karena kita menginginkan kebaikan dari saudara kita. Kita menginginkan saudara kita mungkin lebih baik, lebih sukses, lebih hebat, ya. Kita dan begitu mereka lebih baik, lebih hebat, lebih sukses, kita juga senang. Itulah implementasi maksud dari tujuan mencintai saudara, mencintai sesama muslim tadi. Salah satu bentuknya apa tadi? Dengan saling menasihati, dengan saling. Jadi kalau ada saudara muslim kita, saudara kita yang tidak atau yang berbuat salah, yang kurang baik, yang jalannya tidak benar atau kurang benar atau melakukan sesuatu hal yang tidak benar, maka tugas kita sebagai sesama saudara itu yaitu menasihati. Tujuan menasihati tadi apa? Menginginkan supaya saudara kita selalu berada di dalam jalan kebenaran. Ya. Kenapa? Karena sejatinya, karena di dalam Al-Quran, surat Al-Ashr, manusia itu sejatinya, yes. Jadi manusia itu di dunia ini sejatinya selalu dalam kerugian. Sejatinya manusia itu innal insana lafi khusrin. Innal insana lafi khusrin. Sungguh manusia berada dalam kerugian. Ya. Jadi seakan-akan kita memang di dalam kehidupan ini akan selalu tenggelam dalam banyak kerugian. Kerugian diibaratkan salah satu, ya kita ini ibaratnya di dunia ini lautan yang banyak ujian, cobaan, dan yang membawa kita itu akan sangat mudah sekali terbawa arus ombak yang menyeret kita kepada kesesatan, kerugian kita. Maka di situ ada satu kesempatan kita untuk sebagai saudara kita untuk selalu menolong saudara kita yang lain. Ibaratnya kita di lautan yang lautan itu sangat berbahaya. Maka jika saudara kita itu mereka tidak hati-hati di dalam berjalan, mereka mudah sekali terbawa arus ombak tadi. Ya, itu semuanya pada siapapun akan mengalami hal yang sama karena saking derasnya, saking bahayanya lautan kehidupan ini. Maka kecuali apa? Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang yang beriman yang selalu mengerjakan kebaikan, yang selalu nasihat menasihati dan selalu bersabar. Ya, ini sesuai dengan Quran surat Al-Asr ayat 3. Kalau tadi kan ayat 2, ayat 2 tadi sungguh manusia dalam kerugian, seluruh ayat 3-nya kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, ini bentuk tujuan ini tujuannya karena apa? Menginginkan kebaikan, menginginkan karena keselamatan, ya. Maka dari ayat tersebut yaitu tujuannya apa? Kita menasihati untuk selalu menjaga keimanan.
untuk menasihati, untuk selalu ayo kita selalu supaya iman itu selalu nempel di dalam diri kita. Ya, kalau kita menasihati itu juga bentuk dari keimanan kita. Ya, kalau kita itu selalu menasihati, mengingatkan saudara kita, ya itu juga bentuk dari kesempurnaan iman kita. Ya, karena tadi sudah kami sampaikan bahwa belum sempurna imannya seseorang jika mereka tidak menasihati dalam kebaikan. Ya. Maka hal tersebut dengan kita menasihati itu sebagai tanda bahwa dengan saling menasihati, nasihat menasihati itu sebagai tanda bahwa iman kita sudah mulai sempurna. Semoga mulai sempurna. Dan itu sebagai penanda perkara. Maka menasihati itu merupakan suatu perkara yang sangat penting. Jadi kita harus mengagendakan, kita harus melihat kira-kira siapa yang harus kita bisa saling menasihati. Maka kita ya di samping kita menasihati, dan kalau kita dinasihati kita juga harus siap, gitu ya. Kita siap menerima. Ya, karena ini memang perintah Allah, dan ini memang sesuatu yang perkara yang sangat penting. Kata saling menasihati ini selalu diulang-ulang di dalam Quran. Selalu diulang-ulang, yaitu saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Yang sabar ya, gitu ya. Itu selalu diulang-ulang di dalam Al-Quran, sehingga ini merupakan perkara yang sangat penting. Dari Allah menjelaskan bahwasanya manusia itu berada dalam kerugian tadi. Kita semua ini berada dalam kerugian di manusia di dunia ini. Allah membuat pengecualian, Allah kecuali bagi orang yang tidak rugi, yaitu yang mereka selalu menjaga keimanan, kecuali bagi mereka yang selalu menjaga kesabaran dan selalu menasihati, saling menasihati kepada kebaikan dan kebenaran. Semoga kita diberikan keselamatan, dijauhkan dari kerugian, dan kita saling nasihat menasihati. Itu nasihati apa? Di dalam untuk amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 yang maknanya, dan hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan dan menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar. Merekalah yang beruntung. Dan hendaklah di antara kalian segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung itu ya, maka mengajak kepada kebenaran, mencegah ya, mencegah dari yang mungkar itu, dan saling menasihati ini ya, ini sangat-sangat penting ya. Namun kadang-kadang uh, kita ini setelah kita sebenarnya kita tahu ya, sebenarnya mengetahui dan pentingnya itu, tapi cuman kadang-kadang kita ini takut untuk apa itu, untuk terkadang kita takut untuk nggak enakan kalau kita mau nasihati orang ya. Kita tuh tidak enak kalau nasihati, apalagi nasihati kepada orang yang lebih senior, orang dewasa, itu ya itu nggak enakan ya. Itu kadang-kadang seperti itu. Atau kalau kita ada apa itu ya, kita kuat ya, ya kalau diterima, kalau tidak terima ya malah. Makanya ini kadang-kadang kita tidak enakan. Lalu bagaimana ya, kita tunjukkan dengan tindakan, mungkin ya, kita tunjukkan dengan perbuatan kita melakukan. Jadi tidak hanya berbicara, tapi kita lakukan apa yang kita lakukan ya. Mungkin dengan cara kita memberikan contoh-contoh ya, mungkin begitu, atau kita tidak melakukan apa yang dia lakukan. Jadi karena nasihat itu tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan tindakan itu juga termasuk nasihat ya. Ini Quran surat Al-Muhammad ayat 7 juga menjelaskan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya dia akan menolongmu meneguhkan meneguhkan kedudukanmu. Dengan sayang, dengan menasihati, itu termasuk menolong agama Allah. Termasuk kita menegakkan kebenaran, itu juga menolong agama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agama. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, maka kita harus menolong, kita harus juga berjuang.
dalam menasihati tadi, dalam kebaikan dan kebenaran. Maka dengan berpegang teguh dengan tadi ayat-ayat tadi, pendirian tadi, dengan niat menjaga, menolong agama Allah, maka kita akan semakin termotivasi, ya, memotivasi diri kita. Allah itu memotivasi kita untuk memberikan, untuk kita itu terus memberikan nasihat. Ya tidak apa-apa, dinasihati, kalau saling belajar ya. Eh, Kalau apalagi di kantor kita kan umurnya masih sepantaran semuanya. Saya rasa ini satu kesempatan ya, satu kesempatan untuk suatu sarana kita untuk itu mengamalkan perintah-perintah Allah itu diberikan ya, itu ya dari teman-teman sekalian itu ya, jangan. Lalu bagaimana cara memberikan nasihat bareng ya, bagaimana caranya kita memberikan nasihat. Pertama tentu kita memiliki niat yang ikhlas dulu ya. Kita memiliki niat yang betul-betul nasihat tadi bukan untuk menunjukkan kemampuan kita, bahwa nasihat tadi kita niatkan betul-betul kita mengharapkan kebaikan. Terus yang kedua ya, dan dengan cara yang baik juga caranya, tentunya dengan cara yang baik dan santun, yang baik, cara yang baik, yang benar, tidak menggurui. Nah ini tidak mudah ya. Terus yang kedua harus sabar, di dalam caranya. Kadang-kadang mungkin sekali, dua kali, tiga kali belum diterima ya, sabar. Caranya dengan sabar, dengan memberikan contoh yang baik, niat yang baik, dan cara yang sabar. Jadi memberikan nasihat itu tidak mudah memang, ya tidak mudah. Kadang-kadang malah nanti dianggap, kadang-kadang kita malah dijauhi, ya kadang-kadang seperti itu. Maka kita setelah kita nasihat, karena tidak semua nasihat kita diterima. Maka seandainya tidak diterima, kita mungkin diterima dengan persepsi yang berbeda, maka kita harus bersabar. Itu jadi niat ikhlas dan sabar itu disandingkan sama Allah ya. Nah, ini disandingkan dan maka teman-teman sekalian, kita pun juga di saat kita diberikan nasihat atau memberikan nasihat, kita jangan berprasangka yang jelek, kita berprasangka yang baik aja. Dah, apapun, mungkin dia belum terima, mungkin cara kita salah, mungkin dia belum menerima dengan penerimaan yang benar, itu maksud dan tujuannya. Tentu kita sesuaikan dengan audiens kita, siapa mereka, ya. Jadi supaya mereka masuk itu nasihat itu seperti apa. Dan saya pun dengan senang hati, insya Allah, kalau diberikan nasihat itu saran-saran, insya Allah saya juga harus belajar. Tentunya supaya tadi bisa ini harus open mind. Open mind itu ya berlapang dada dengan selalu berprasangka yang baik, dan kita menjauhkan diri kita dari suudzon atau prasangka yang jelek ya. Dan tentunya di dalam memberikan nasihat itu dengan cara yang baik tadi, tidak memaksa ya. Tugas kita hanya menasihati, masalah mereka melakukan atau tidak itu atau terbuka atau tidak, baik, itu urusan Allah. Tapi tugas kita sebagai seorang muslim, sebagai saudara, sudah melakukan yang utama. Mereka melakukan atau tidak melakukan ya, tidak terus sekali, dua kali, tiga kali ya, itu tugas kita masih dalam kebaikan, dalam kebenaran ya. Banyak hal yang kita bisa, contohnya waktunya sholat, kayak kita sholat, waktunya ngaji, waktunya bersih-bersih, sambil kita melakukan juga, mengingatkan ya, mengingatkan. Kemarin sudah saya singgung, sabar menghadapi masalah itu kita akan diberikan derajat berapa? 300 derajat. Sabar di dalam ketaatan jadi ini kan taat, ini melaksanakan perintah Allah, taat, itu akan diberikan balasan 600 derajat. Dan sabar dalam meninggalkan kemungkaran dia berikan derajat 900 derajat. Luar biasa. Jadi ini teman-teman sekalian ya, mari kita tumbuhkan diri kita, Ar-Rahman Ar-Rahim yang selalu kita tanamkan, kita bersihkan dalam diri kita, mencintai saudara kita dalam bentuk mengajak kepada kebaikan dan kebenaran, supaya saudara-saudara kita terselamatkan, atau ada teman-teman kita yang belum terselamatkan, kita selamatkan, kita berikan nasihat-nasihat sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dengan membangun sikap mencintai, nasihatin, itu dengan upaya menyelamatkan
termasuk menyelamatkan diri kita dan menyelamatkan saudara kita, itu termasuk dengan dapat menghantarkan kepada kebaikan, kemaslahatan, ya. Dan insya Allah itu semua, semoga kita semua semakin hari semakin dicatat oleh Allah, semakin menambah amal ibadah kita, catatan-catatan kita, dan kita dicatat oleh Allah memiliki amal yang atau iman yang sempurna. Demikian semua. Semua kebenaran datang dari Allah dan kesalahan itu murni dari saya pribadi. Mari kita bersama-sama berdoa, sama-sama berdoa. Kita doakan untuk hajat kita, hajat orang tua kita, saudara kita. Ya, semoga semuanya mereka dilimpahkan rahman rahim, keberkahan, dikabulkan hajat-hajatnya dan selalu diberikan keberuntungan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Monggo dilanjut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وآبارق وأكس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وفروع كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفروش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا غروبا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا
كانوا يصرون على الخلق العظيم وكانوا يقولون عِندَ مِتْنَا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين سامعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحسون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه فجرا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقيم وسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم تصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Mari kita awali aktivitas hari ini dengan berdoa dan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Tuhan kami yang Maha Pengasih, pagi ini kami menengadahkan tangan di hadapan-Mu, menundukkan hati dan jiwa kami untuk bermunajat kepadamu. Ya Allah, kami bersyukur atas segala limpahan nikmat dan karunia-Mu. Jadikan rasa syukur ini senantiasa ada pada diri kami dan jauhkan kami dari sifat-sifat kufur. Ya Allah, ya Ghafur, kami mohon ampun atas segala salah dan kilaf kami. Ampunilah semua dosa-dosa kami, orang tua kami, sahabat kami, siswa-siswi kami, beserta kedua orang tuanya. Beri petunjuk kepada kami agar senantiasa bisa menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab kami dengan amanah. Ya Allah, ya Hayyu, ya Matin, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Engkaulah yang memiliki semua kekuatan. Berilah kami kekuatan dan petunjuk agar kami dapat mencapai target-target yang telah kami tetapkan, baik target pribadi maupun target pekerjaan. Permudahkanlah Humas untuk mendapatkan siswa-siswi yang barokah sejumlah 225 siswa daftar sampai proses daftar ulang di kampus Polindo Madiun tahun angkatan 2024. Ya Allah, datangkanlah setiap hari tamu yang ke Lembaga Polindo Madiun, Polindo Surabaya, Seti Pemuda, Asri Loka, dan Loka Jaya, baik untuk mendaftar atau bertanya minimal 3 orang. Ya Allah, semoga siswa-siswi Polindo dipermudah untuk mendapatkan pekerjaan sebelum wisuda, agar mereka menjadi kebanggaan keluarga dan semoga bursa kerja Polindo selalu dipermudah dan ditambah mitra kerjanya. Ya Mujibas Sa'ilin, Tuhan yang maha mengabulkan segala doa dan permohonan. Hanya kepadamu lah kami memohon, dan hanya kepadamu lah kami berserah segala urusan. Karena engkau lah sebaik-baik penolong. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita fokus diri kita masing-masing. Duduk yang nyantai, rileks. Ya, bayangkan seakan-akan kita berada di bawah pohon yang rindang, yang sejuk, yang menyejukkan. Ambil nafas, rileks mulai dari ujung rambut kita kosongkan, kepala, kita buang pikiran-pikiran yang negatif, kita buang pikiran kita kosongkan, kepala kosong, mata, hidung, mulut, rileks, leher rileks, punggung, telinga, dada, perut, ya, paha, lutut, kaki, betis, tumit, sampai jari kaki, pastikan semuanya rileks, pastikan semuanya rileks, rileks, pastikan semuanya rileks. Ambil nafas, ambil nafas, rasakan nikmat. Ambil nafas, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ambil nafas, tahan, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Allah atas semua nikmat yang Kau berikan kepada kami. Ambil nafas, terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami kesehatan, keselamatan, iman, Islam hingga hari ini ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami orang tua yang baik, ayah ibu yang baik, pasangan hidup yang baik, suami istri yang baik, keluarga yang baik, orang tua yang baik, keluarga yang baik, putra putri yang baik, soleh maupun soleh, rekan-rekan yang baik, teman kerja yang baik, teman belajar yang baik. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Kau berikan kepada kami rezeki yang banyak barokah. Kau berikan kepada kami murid-murid yang banyak, yang baik-baik. Alhamdulillah, amin. Terima kasih ya Allah. Kau temukan kepada kami orang yang baik-baik ya Allah. Terima kasih ya Allah. Satu persatu impian kami kau penuhi ya Allah. Terwujud ya Allah. Alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, amin. Ya Allah, jadikan hati ini penuh dengan Rahman Rahimmu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Badutlah hati ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Penuhilah hati ini Rahman Ar-Rahim. Badutlah hati ini Rahman Rahman Ar-Rahman Ar-Rahim. Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Kaulah penguasa langit dan bumi ya Allah. Ia kena wa ia akan nasta'in. Semata-mata kami niatkan aktivitas kami mulai bangun tidur sampai mau tidur kembali. Semata-mata mengabdi beribadah kepadamu. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim.
Tunjukkanlah kepada kami jalan yang benar, jalan yang lurus, yang kau ridhoi. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, temukanlah, kumpulkanlah kami dengan orang yang baik-baik. Jadikanlah diri ini yang orang yang kau rahmati. Jadikanlah diri ini orang yang beruntung, ya Allah. Penuhilah hari ini kami dengan keberuntungan-keberuntungan, ya Allah. Temukanlah kami dengan orang yang baik-baik, ya Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fihi, innallaha la yuhibbul mi'ad. Datangkanlah kepada kami orang yang baik-baik, ya Allah. Dan tempatkanlah kami, murid kami, kalian kami, semuanya di tempat yang terbaik-baik, ya Allah. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Ya Allah, tempatkanlah kami di tempat yang berkah, tempat yang sebaik-baik. Kau berikan tempat, ya Allah, tempat yang kau berkahi, tempat yang kau rahmati, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah diri ini diri yang selalu membawa keberkahan, diri yang selalu membawa kebaikan, yang yang selalu menebarkan kebaikan. Langkah kami dengan langkah yang penuh semangat, penuh antusias. Tangan kami melayani dengan sepenuh hati. Mulut kami berbicara dengan kaulan saliman. Mata kami mata yang selalu memancarkan semangat, semangat kebaikan, dan selalu memotivasi. Dada kami, itu kami selalu memancarkan semangat kebaikan. Ya Allah, jadikanlah diri ini selalu menyemangati, selalu memberikan kemanfaatan kepada sesama, ya Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu Sallallahu ala alaihi Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu ala Ala Muhammad. Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Sallallahu Sallallahu ala ala Muhammad. Muhammad. Sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. wasallam. Terima kasih teman-teman sekalian. Semua kebenaran datang dari Allah, kesalahan murni dari saya pribadi. Undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.